Kalau Parkinson itu kan dia karena ini kerusakan dari substansia nigra. Jadi ada area di otak yang menghasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter ini namanya dopamin. Dopamin ini fungsinya untuk komunikasi antar sel. Jadi dia untuk menghubungkan pergerakan kita, Jadi kalau misalnya dia berkurang, pergerakan itu akan terganggu. Misalnya yang seharusnya berhenti jadi tidak berhenti, tidak terkontrol. Contohnya apa? Tremor misalnya gitu. Harusnya kan tubuh kita kalau normal bisa nih menahan supaya tidak gemetar. Tapi kalau sudah rusak dopaminnya, tremor itu tidak bisa dikontrol. Tanda-tanda Parkinson itu akan selalu dengan tremor atau ada lain? Belum tentu. Jadi kalau Parkinson itu dia, kita katakan ada singkatannya ya. Singkatannya itu TRAP, kita bilang TRAP, T-R-A-P. Yang pertama dan yang paling orang tahu itu kan tremor. T-nya itu tremor. Nah, tremor itu juga harus kita bedakan karena banyak juga penyebab tremor. Kurang makan tremor, ya kan? Grogi tremor. Nah, jadi tremornya Parkinson ini terutama pada saat dia istirahat. Jadi kalau lagi santai-santai kayak gini, kita tengok tangannya getar sendiri. Nah, ada tremor yang lain namanya action tremor. Action tremor itu ketika dia mau melakukan sesuatu malah. Waktu kayak gini dia nggak tremor, tapi ketika dia mau ngambil sesuatu dia getar. Atau ketika dia mau nyendok sesuatu dia getar. Itu action. Itu bukan Parkinson. Itu namanya essential tremor. Terapinya beda, tindakannya berbeda. Tapi banyak orang bilang, Parkinson tuh. Iya, nah, makanya Parkinson itu harus kita lihat betul-betul. Banyak. Tremor itu hanya salah satunya. Tremor Parkinson itu khas resting. Jadi kita suruh dia letakkan tangannya gini, dia akan getar. Tapi kalau kita suruh melakukan sesuatu, dia bisa. Gitu. Berarti kalau kita mau ngetes, kita giniin, pokoknya salah satu dari ini akan getar. Ya, suruh dia gini, jangan diliatin tangannya. Jadi dia fokus liatin kita. Dia harus melupakan dengan tangannya. Begitu dia lupa dia akan getar. Tapi kalau ditengoknya kayak gini, dia akan nahan ini supaya jangan getar. Jadi biasanya kita suruh melihat ke kita, tengok mata saya, gitu kan. Hitung dari 10, 9, 8. Kalau hitung 1, 2, 3, 4, 5 kan gampang. Suruh dia hitung mundur. Sehingga konsentrasinya semua penuh untuk menghitung 10, 9. Nah, baru muncul. Nah, itu yang mungkin kasus yang masih baru. Tapi kalau kasus yang sudah lama ya tinggal letak aja gini, nanti akan getar sendiri. Itu tremornya Parkinson. Dok, minum dulu. Oh iya. Biar santai. Nah, jadi kan dokter udah banyak nih bahas beberapa kasus. Kira-kira dari kasus-kasus yang pernah dokter tangani, paling banyak kasus apa? Kalau paling banyak ya, karena Medan ini kota yang sangat aktif, yang banyak kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan masih cukup tinggi di kota Medan ya, meskipun beberapa kasus ya memang tidak indikasi operasi. Tidak semua sih yang datang kecelakaan indikasi operasi. Terkadang memang cukup hanya dengan pengobatan konservatif. Tapi sekalinya sudah hancur betulan. Terus kasus yang lain mungkin infeksi juga banyak ya. Infeksi, bisa meningitis tadi, meningitis TB. Karena angka TB di Indonesia juga cukup tinggi kan. Kemudian kasus-kasus pediatrik ya, kasus-kasus pediatrik itu banyak juga, kasus hidrosefalus anak yang kongenital ataupun yang bawaan. Kasus tumor juga sudah mulai banyak, tumornya aneh-aneh, bentuknya aneh-aneh. Terkadang kita jumpa sudah terlalu besar, yang artinya pada saat tumor itu kecil, tidak bergejala, atau gejalanya itu ringan, seringkali terabaikan. Ketika sudah besar baru ketahuan, dan ternyata memang membuat operasinya jadi lebih sulit. Gitu. Kasus tulang belakang juga banyak. Tulang belakang mulai dari trauma tulang belakang, infeksi tulang belakang. Itu masuk beda saraf juga? Masuk. Divisi tulang belakang ada beda saraf. Berapa lama dok pernah nemu operasi tulang belakang? Operasi tulang belakang? Ya. Durasinya pernah kita mengoperasi dulu ya waktu saya masih sekolah. Itu hampir 16 jam. 16 jam itu operasinya saja, belum persiapannya. Persiapan itu kan kita membius pasiennya, membalikkan badannya, kemudian
apa namanya nyuci ya, persiapan hari operasi ya. Itu mungkin di total mungkin sekitar 20 jam bisa. Karena memang kasusnya bukan kasus yang biasa, satu. Yang kedua kasusnya sulit, dan yang ketiga memang butuh apa namanya banyak tenaga gitu operasinya. Bedanya operasi spinal dengan kranial itu operasinya kan halus, sementara spinal kita butuh tenaga karena kita bermain dengan otot, tulang gitu. Apakah itu termasuk dalam kasus dengan waktu operasi terpanjang atau ada kasus lain? Ada kasus lain, tapi saya kebetulan nggak ikut di operasi yang itu. Kasus lain seperti kasus misalnya aneurisma rupture ya, atau eksisi AVM. AVM itu kelainan pembuluh darah otak. Eksisi AVM itu pernah sampai hampir 1 harian, 24 jam operasinya. Tapi kan karena kita tim, ya kita ganti-ganti yang operasi. Ada yang membuka, kemudian mungkin dia istirahat, nanti yang lain menggantikan gitu. Jadi harus ada tim, kalau enggak ya kalau nanti sudah lelah kan bisa human error-nya tinggi. Makin tinggi human error semakin sulit nanti ininya. Kan kalau misalnya kan sering nih kita dokter pasti lihat kecelakaan pasti lihat kan kebentur kepalanya itu pasti sering. Itu ngaruh nggak kepala kebentur di kiri belakang atau depan belakang itu kan ada yang sadar ada yang nggak sadar. Oh iya. Ngaruhnya di mana? Jadi ada mekanisme benturan kepala. Kalau istilah medisnya menyebutnya sebagai cup dan counter cup. Cup itu yang langsung. Misalnya terbentur di kanan. Nah, mekanisme benturannya cederanya di kanan tuh nanti kejadiannya. Misalnya contohnya kasus epidural, ada namanya epidural hematom, perdarahan epidural. Ketika terjadi benturan di kanan, plek, ada retakan di tengkorak kanan, perdarahan di situ, jadilah perdarahan epidural. Ada juga mekanismenya yang counter cup, benturannya di kanan, kebetulan tidak ada retak, tapi otak kirinya itu ketarik. Nah, ketika dia ketarik, bridging vein, vena-vena penghubung yang di kiri itu putus, sehingga terjadi perdarahan di situ. Karena otak kita itu sifatnya bukan rigid, keras gitu seperti apa ya, benda padat gitu di dalam tengkorak, enggak, dia bendanya seperti gel, dikelilingi sama cairan otak. Jadi dia sifatnya mobile. Jadi ketika kita terbentur ke sana, ya dia akan menarik ke sini. Ketika itu terputuslah pembuluh darahnya. Itulah namanya counter cup. Makanya sering kan ada kok perdarahannya di kiri, padahal benturannya di kanan gitu. Karena ada mekanisme counter cup tadi. Kalau yang cup ya tadi tuh benjol misalnya gitu, atau epidural atau retakan tulang, itu mekanismenya cup. Gitu, benturan langsung dan tidak langsung mungkin ya sebutannya. Nah, Gitu. kan fungsi otak kiri atau fungsi otak kanan Nah, kalau ditanya ya fungsi otak kita pasti lebih ada namanya area dominan. Orang-orang itu rata-rata area dominannya adalah otak sebelah kiri. Jadi fungsi otak kirinya itu lebih banyak. Contohnya apa? Otak kiri itu mempersarafi tangan dan kaki kanan. Gitu. Jadi tangan dan kaki kanan kita ini diatur oleh otak kiri. Sebaliknya, otak kanan mempengaruhi tangan dan kaki kiri, otak kanan. Pusat bicara itu di otak kiri. Pusat bicara kita di otak kiri. Artinya apa? Kalau terjadi sesuatu di otak kirinya, sudah pasti fungsi-fungsi tadi bisa terganggu. Orangnya bisa lumpuh sebelah kanan, orangnya bisa nggak bicara, bisa nggak bisa ngomong, ataupun ada gangguan kognitif. Jadi kayak apa ya? Ada bodoh-bodohnya jadinya. Gitu. Tapi kita kan nggak mungkin bisa milih kan. Benar. Saya maunya traumanya perdarahannya di otak kanan aja lah, kan nggak mungkin. Atau pas kecelakaan hantamkan aja kanannya, mungkin juga. Ternyata SDH kiri dia, kanan patah, kiri pun perdarahan. Gitu. Iyalah, itu mungkin terjadi ya, Dok, ya. Ya nggak bisa kita prediksi, pasti ya tergantung inilah keimanan mungkin ya. Kalau Parkinson itu bisa sih. Ini Parkinson itu seperti orang hipertensi sama orang DM.
kita nggak mengatakan dia sembuh, tapi kita mengatakannya terkontrol. Kenapa? Karena permasalahan Parkinson tadi adalah kerusakan substansia nigra. Ada area otak yang rusak tadi itu, yang menghasilkan dopamin. Sehingga saat ini obat-obatan yang memperbaiki area yang rusak tadi itu belum ditemukan. Tapi sudah banyak diteliti. Ada yang bilang di stem cell, ada yang dikasih terapi A, terapi B, terapi C. Tapi belum ada yang valid mengatakan ini nih untuk memperbaiki si substansia nigranya. Artinya yang kita lakukan adalah menambahkan jumlah dopaminnya yang kurang. Gitu. Jadi selama dopaminnya ini tercukupi, gejalanya tertutupi, ya kita katakan pasien itu terkontrol. Gitu. Tapi kalau dikatakan sembuh, ya tidak juga. Karena ketika nanti kondisi Parkinson emang buruk, dopaminnya turun lagi, ya mungkin pada saat-saat itulah obat-obatan itu tidak cukup lagi. Mungkin harus ditambahkan dengan operasi atau tindakan. Oh, berarti selain obat-obatan ada juga tindakan ya dok ya? Ada. Kita sudah mulai ngerjakan di Indonesia ya dari tahun 2013 itu sudah mulai dikerjakan dari Jawa sana ya. Ada operasi yang dengan dipasang alat, misalnya DBS, deep brain stimulation, itu kan dipasang alat, atau orang bilangnya pasang chip di otak itu untuk Parkinson bisa. Ataupun kalau misalnya dia nggak mau dipasang alat, karena kan pakai alat di badan itu kan belum tentu semua orang mau. Ada lagi yang namanya lesioning, jadi area tertentu yang hiperaktif tadi dikasih panas supaya keluhan Parkinsonnya hilang. Berarti saraf itu dok dikasih panas? Area tertentunya, bagian otaknya. Bagian otaknya dikasih panas? Ya, kasih panas, ya ibaratnya kita kurangi keaktifannya. Gitu. Jadi ketika area itu berkurang keaktifannya, gejala Parkinsonnya menurun. Kalau yang dipasang chip tadi itu gimana dok? Kalau yang dipasang chip tadi itu jadi di area tertentu di otaknya itu dipasang elektroda. Elektroda itu kabel. Masukkan kabel, kemudian kabel-kabelnya itu disambungkan dengan ada baterainya. Seperti pacemaker jantung. Ditanam di dada. Nanti baterainya ini akan mengeluarkan frekuensi amplitudo tertentu, gelombang listrik tertentu ke area otak tadi, sehingga keluhan itu bisa kita kontrol. Nah, jadi nanti itu bisa kita setel berapa gelombang frekuensinya, berapa amplitudonya, sehingga nanti didapati yang memang sesuai untuk pasien itu sampai gejalanya tidak ada. Kalau nanti ke depannya misalnya Parkinsonnya memburuk, kembali keluhannya, nanti ditinggal disetel lagi, diganti lagi frekuensinya, ya ganti lagi frekuensi, diganti lagi amplitudonya, sampai nanti nggak bergejala lagi. Nanti bagus lagi, kalau nanti memburuk lagi disetel lagi. Gitu. Berarti si alat itu mengeluarkan gelombang listrik, ya gelombang listrik, tapi ya nggak besar kayak PLN, kecil ya, kecil. Kalau itu kesetrum lah. Ya. Banyak nggak orang yang udah pakai gitu dok? Banyak. Berarti bukan sesuatu yang Baru. Enggak, itu sudah FDA approve. FDA itu kan apa ya? BPOM-nya luar negeri, internasional. Sudah FDA approve untuk kasus-kasus pada Parkinson. Jadi udah banyak. Nah, itu. Jadi memang kalau untuk DBS itu karena dia ada baterainya relatif lebih mahal dibandingkan yang tidak pakai DBS, tidak pakai alat gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi apa ya, pasien preference juga ya, pasiennya mau pilih yang mana gitu, mau kasusnya pakai baterai atau tanpa. Yang itu tadi, lesioning tadi tuh, tidak pakai yang alat tadi, tidak pakai implan. Tapi kalau itu kan ada kemungkinan bisa kambuh lagi. Betul. Ketika sudah kambuh lagi ya artinya harus Operasi lagi. Iya. Oh buset. Harus Dibuka lagi. operasinya kecil. Jadi operasinya yang lesioning, yang lesioning itu cuman hanya dibuat lubang kecil. Lubangnya 1,2 cm sekitaran itu, kecil, dimasukkan jarum kecil 1,1 mili ke dalam, dipanasi, selesai. Pasiennya pun pas dioperasi itu sadar. Jadi pasiennya itu nanti kita suruh nulis,
kalau dia hobi main gitar, kita suruh main gitar. Kalau kayak gitu apa paling aneh? Hah? Kan ini oke lah dia lagi operasi main gitar. Kalau hobi dia main badminton macam mana? Pernah, itu pernah. Saya pernah dulu waktu di Surabaya, pasiennya itu hobi main badminton, jadi kita sediakan raket dan ininya. Dia mukul di ruangan operasi, dia mukul. Cuman ya itu masih enak badminton. Pasien berikutnya hobinya main volley. Nah, jadi mungkin disediakan bola volley di ruangan operasi. Ya, jadi waktu itu kalau badminton masih terikuti lah, masih bisa lah. Banyakan sih itu yang alat-alat musik, main apa, piano gitu kan udah disediakan, main gitar atau menggambar gitu. Jadi disuruh melakukan mungkin apa yang sering dia. Ya, aktivitas yang dia lakukan sewaktu dia masih sehat. Jadi kita bisa langsung nengok hasil dari situ. Durante operasi itu langsung kelihatan tuh perbaikannya. Kalau misalnya masih gotar, artinya ada area yang harus ditambahi panasnya. Jadi yang ditambahkan titiknya atau kedalamannya ditambah gitu. Nah, kalau itu kan gimana caranya kita menentukan titik yang harus kita kerjakan? Kalau Parkinson itu tergantung dari jenis keluhan utamanya. Misalnya tremor. Tremor itu ada area namanya VIM, VIM. Area VIM ini yang bertanggung jawab dalam terjadinya tremor. Jadi area VIM inilah nanti yang akan kita lesi, yang akan kita panaskan. Kalau misalnya keluhan lainnya, misalnya kaku, rigid itu ada area lain, GPI, globus pallidus interna. Nah, itu area yang akan kita treat. Jadi kita harus nengok dulu pasiennya, pasien dengan jenis Parkinson yang mana, karena tidak semua Parkinson sama. Gitu. Tergantung dari klinisnya. Mencari areanya itulah gunanya ada pemeriksaan MRI, ada pemeriksaan CT scan, dan ada yang namanya alat stereotaksi. Dengan alat stereotaksi ini kita bisa menggabungkan MRI dan CT scan menjadi satu titik yang kita tuju gitu. Jadi lebih presisi titiknya. Titik ini tidak akan meleset gitu. Pokoknya selama kita tentukan titik ini, nanti dia akan keluar koordinatnya. Dan dengan panduan koordinat itulah kita memberikan panas tadi. Itulah jadi patokan lah ya. Betul, jadi patokannya.